riwayat pendidikan SDN 6 Anjani, MTS NW Rais Tebaban, SMA NW Tebaban, dan YH NW Pancor. Adapun foto hidup yaitu Merdeka. Nomor HP 087 863 980 524. Sedikit saya akan menerangkan tentang kepemimpinan, yaitu kepemimpinan berasal dari Kamus Bahasa Indonesia, yaitu pemimpin yang berarti orang yang memimpin. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan atau seni yang dimiliki oleh seseorang untuk memimpin atau mengarahkan sekelompok orang agar mengikuti apa yang menjadi tujuannya agar bisa terrealisasikan dengan baik. Oke, langsung saja kita serahkan kepada pemateri kita, Kanda Syarif Hidayatullah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, Allahumma sholli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur ahwal wa ayyid nahmatul watani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nahdlatul watan bil khair, nahdlatul watan fastabiqul khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati ya Ketua HMPS PGRI beserta wakil maupun pengurus HMPS dan panitia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menjadikan seorang manusia untuk bagaimana manusia itu membuat sebuah perubahan. Karena kita dilahirkan sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai penjaga isi bumi ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menderang, atau kita pada saat ini yang dulu kita masih dijajah oleh kebodohan, sehingga alhamdulillah pada sampai saat ini kita merasa diri kita menjadi orang yang bisa, walaupun pada saat ini masih banyak ilmu-ilmu Allah yang belum mampu kita gali untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua HMPS beserta panitia dan jajaran bahwa saya diberikan kesempatan yang dulu pernah waktu siapa yang perempuan jadi Ketua HMPS ya. Ya. Tapi itu banyak ya, banyak perempuan juga. Sekarang banyak perempuan. Ya, mudah-mudahan nanti sebagai generasi muslimat, karena kita saat ini lagi krisis kadar untuk muslimat kita. Walaupun banyak muslimat tetapi yang diperlukan oleh pejuang-pejuang para mujahid dan doa itu adalah muslimat yang memahami tentang bagaimana suatu pergerakan atau suatu manajemen organisasi. Sehingga pada kesempatan kali ini mungkin saya tidak terlalu mengkaji tentang apa itu pemimpin, tetapi saya lebih mengkaji tentang bagaimana manajemen pemimpin untuk menyelesaikan satu permasalahan yang saat ini mungkin rekan-rekan merasakan permasalahan itu. Ya, karena sering kami diskusi dengan senior rekan-rekan semua bahwa memang benar
suatu saat kita akan menuju perubahan, yang mana perubahan itu akan digantikan oleh seorang perempuan yang akan menjadikan generasi dari semuanya. Perempuan itu akan dijadikan sebagai leader, ya, sebagai leader untuk menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan. Dan itu terbukti bahwa dengan kejadian saat ini rata-rata kita melihat bahwa perempuan itu semakin bermunculan dalam kontestasi politik maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Ini menunjukkan bahwa penyetaraan gender itu sudah mulai digaungkan, ya, mulai digaungkan. Tapi kita tidak kalah saing dengan laki-laki, yang dimana laki-laki juga punya peran penting untuk dijadikan sebagai penyelesai dari masalah itu. Nah, saya perkenalkan diri ya. Saya ini alumni PGMI, saya wisuda tahun 2015. Pernah saya menjadi pengurus HMPS 2013, jadi ketua HMPS. Ya. Nah, pada tahun 2014 saya pernah menjabat 2014 saya pernah menjabat sebagai ketua BEM di YIH pada semester 5. Dan karena visi tidak selesai, saya menjalankan diri kembali menjadi Presma pada tahun 2015. Sehingga saya berani menampilkan diri pada 2 kali kontestan politik di YIH. Yang periode pertama ya menang, periode kedua tidak ada saingan. Bukan berarti tidak ada yang mau, tetapi banyak yang mau. Tapi alhamdulillah rekan-rekan pesaing politik pada saat itu menilai bahwa walaupun kita minoritas pada saat itu, ya, karena kita dibatasi oleh jurusan yang hanya 2 jurusan, tapi kita tidak bisa mengalahkan diri atau mundur dari event-event yang sangat luar biasa. Sehingga alhamdulillah dengan periode yang 2 kali itu, ya sampai sekarang rekan-rekan bisa merasakan. Ya, sampai sekarang mungkin rekan-rekan tidak tahu apa yang perlu rekan-rekan rasakan sampai sekarang. Ya, yang dulu tidak ada kita adakan dan sampai sekarang alhamdulillah masih ada itu. Alhamdulillah, kenapa bisa kita seperti itu? Karena kita saat itu aktif dalam berbagai event, kegiatan-kegiatan yang bersifat baik lokal maupun nasional. Ya, nah rekan-rekan saat ini kita krisis diskusi sebenarnya. Ini yang membuat kita metode gerakan kita terus terselubung sehingga tidak bisa kegiatan ini bisa masif dengan baik. Nah, pertanyaan sekarang adalah, saya tidak akan mengkaji tentang bagaimana pemimpin, tapi saya mendalami bagaimana gerakan seorang pemimpin dalam menjalankan sebuah tugasnya. Ya. Itu yang lebih baik karena mungkin rekan-rekan sudah memahami tentang apa itu pemimpin, teori pemimpin sudah pasti bisa dibaca karena saat ini sudah musim canggih, ya. Zamannya sudah canggih, tinggal di browsing atau apa, selesai sudah permasalahan. Itu yang membuat budaya-budaya pengkajian tentang ilmu itu tidak sampai kepada diri kita, karena kita lebih puas berdiskusi sendiri, berdiskusi dengan media daripada kita berdiskusi langsung dengan objek sasaran kita, yaitu antara pis dengan manusia dan manusia itu sendiri. Ini yang membuat kita sekarang sudah ya ada gap antara teman yang dekat tapi lebih dekat dengan teman yang jauh. Nah, sehingga pada saat ini rekan-rekan semua, kalau ingin dulu kita mainkan PGMI itu adalah aktif dalam berdiskusi. Baik tidak hanya berdiskusi tentang membahas tentang organisasi, tetapi PGMI itu juga berdiskusi tentang akademik. Ya, berdiskusi tentang akademik. Sehingga para pengurus-pengurus HMPS itu mampu berdiri di depan walaupun bukan semester, walaupun kakak kelasnya. Kenapa? Karena mereka sudah dibekali dengan hasil diskusi.
Walaupun saya saat ini semester 5, tapi kalau kosong di semester 7 saya masuk. Gitu kan. Kenapa? Materi dari semester 7 itu kita diskusikan dulu dengan rekan-rekan yang ada di semester 7. Baru berani kita menyampaikan. Kenapa seperti itu? Karena pada saat itu ketua HMPS kita saat itu membangun komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di setiap semester, sehingga komunikasi kita jalan dan program kita bisa jalan. Ya, sehingga rekan-rekan semua pada saat kenapa ada gap antara kepengurusan dengan kondisi kita saat ini? Karena kita diputuskan oleh komunikasi yang masih. Apa itu komunikasi yang masih? Komunikasi yang kita bangun dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sehingga daya tarik untuk ikut berorganisasi itu lemah. Nah, pada saat ini rekan-rekan semua, kenapa harus kita mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini? Kenapa kita harus jadi pemimpin? Nah, ini pertanyaan besar sebenarnya dalam saat ini dalam diri kita. Ketika kita mengkaji tentang pemimpinan itu, selalu kita mengkaji diri kita. Ya, kenapa seperti ini? Mengapa dia seperti ini? Siapa pemimpin itu? Maka sekarang saya ingin bertanya dengan rekan-rekan semua, mengapa harus kita menjadi seorang pemimpin? Jawabannya ada dalam diri kita. Apakah kita hanya ingin menyenangkan orang tua kita? Apakah kita hanya ingin mengisi waktu kosong daripada saat ini saya lagi galau atau saya lagi ada masalah? Ya saya ikut-ikut saja. Ataukah saya ingin ada target objek saya di sana misalnya? Ada saya suka di sana, saya ikut biar saya bisa tetap kenal atau tetap dekat. Atau karena ada target kita, biar kita nanti kalau ada cara bisa saya ambil uangnya misalnya. Kenapa harus seperti itu? Ini pertanyaan besar dalam diri kita. Dan itu pasti ada dalam diri kita jawaban-jawaban seperti ini. Kenapa harus kita menjadi seorang pemimpin? Ya. Nah, menjadi seorang pemimpin itu rekan-rekan semua sangat berat. Ya. Nah, seharusnya ketua HMPS itu hadir. Ya, rekan-rekan mungkin selalu kita buat jargon dulu waktu kita di sekret aktivis. Sakit kepala itu ibarat kita digigit oleh semut. Ya, aktivis itu kita bilang kan, lapar itu hal biasa. Makan mungkin satu kali kita bersyukur. Ya. Kenapa tidak makan? Karena kita selalu menyibukkan diri untuk kegiatan diskusi, berpikir bagaimana menyelesaikan permasalahan. Sehingga alhamdulillah mau mandi atau tidak mandi, ya mungkin aktivis sekarang bersih biasa biasa, bersih biasa. Kalau dulu mau isi acara sambutan cukup ya, yang penting baju kita rapi ya, nanti mandi belakangan, ya. Rapi hal lain. Nah, kenapa seperti itu rekan-rekan? Kita menjadi seorang pemimpin itu berat, karena banyak sekali yang harus kita selesaikan. Karena tugas seorang pemimpin itu adalah semua. Saya tidak ingin berbicara satu orang ketua yang biasa, tapi semua. Kenapa kita harus jadi pengurus? Itu kan pertanyaannya nanti akhir dari cerita kita ini. Kenapa harus kita menjadi seorang pemimpin? Karena tugas kita berat. Pertama, tugas seorang pemimpin itu adalah seorang motivator. Ya. Seorang pemimpin itu adalah seorang motivator rekan-rekan semua. Ya. Terus kedua, seorang pemimpin itu adalah seorang konseptor. Terus yang ketiga, seorang pemimpin itu adalah seorang mediator. Yang terakhir adalah pemimpin itu adalah seorang visioner. Nah, ini rekan-rekan semua. Sekarang kita akan coba kaji tentang seorang pemimpin yang pertama tadi seorang motivator. Ini yang perlu kita kaji.
Karena kondisi saat ini tidak mungkin tidak hanya HMPS PGMI yang merasakan kondisi saat ini, tapi juga BEM, HMPS, jurusan fakultas yang lain itu sama. Dia juga merasakan kondisi yang limit saat ini, limit pengetahuan bagaimana cara kita menyelesaikan satu permasalahan. Ya. Seorang pemimpin itu adalah mampu bagaimana menggerakkan rekan-rekan. Karena seorang pemimpin itu adalah seorang yang selalu ambisi untuk menyelesaikan satu permasalahan. Itu seorang pemimpin. Ya. Terus yang kedua, seorang pemimpin itu adalah seorang konseptor. Konseptor itu adalah seorang pemikir yang hanya tidak mengandalkan tenaga untuk menyelesaikan masalah, tetapi menggunakan akal yang sehat untuk menyelesaikan satu permasalahan. Ingat, permasalahan itu tidak hanya berbicara tentang konflik internal kita di sini, ya. Tetapi permasalahan itu juga berbicara tentang konflik eksternal. Apa itu eksternal? Konflik yang ada yang luar dalam diri kita. Karena apa? Yang paling besar mempengaruhi dalam kepemimpinan atau organisasi itu adalah konflik eksternal. Ya, gimana siapa konflik eksternal itu? Yang mungkin yang punya pacar. Ya. Ketika ada permasalahan, ketika mau diskusi, jangan usah ikut. Nah, saya galau, nggak jadi dia. Itu konflik yang paling besar. Ataukah ada permasalahan keluarga, ya, sehingga dia pemikirannya tidak lagi stabil, sehingga semuanya amburadul. Ini konflik yang paling besar. Kalau konflik internal itu adalah konflik yang langsung kita kaji dengan diri kita sendiri, kaji dengan organisasi kita kaji dengan kelompok kita, sehingga jawaban dan masalah itu selesai di sana. Berbeda dengan, nah inilah dia rekan-rekan semua. Hadirlah seorang pemimpin di sana memberikan sebuah solusi untuk menyelesaikan dua konflik besar, konflik internal dan konflik eksternal. Nah, kenapa dia mampu? Karena dia mempunyai pemikiran yang sehat, pemikiran yang cerdas. Ya. Pemimpin itu harus sering curhat. Siapa temannya curhat? Buku. Curhat dalam dirinya. Itu seorang pemimpin. Maksudnya curhat itu adalah teman kita curhat itu dengan diri kita, dengan orang lain. Kalau mau menyelesaikan satu permasalahan, itu rekan-rekan semua, ya. Ya. Karena apa? Pemimpin apabila dia menonton dalam sebuah pergerakan, maka organisasi itu akan ikut menonton, dan setelah menonton dia akan mengantuk dan tidur terlelap. Nah, bagaimana seorang pemimpin itu berpikir untuk memberikan variasi, memodifikasi sebuah gerakannya itu agar rekan-rekan yang lain bisa merasakan dari gerakannya itu. Maksud saya adalah pemimpin itu mampu mendorong, ya, pemimpin itu mampu mendorong rekan-rekan yang lain atau pengurus yang lain agar bisa ikut aktif dalam berbagai event-event kegiatan. Nah, terkait masalah perilakunya terserah dari pemimpin itu, kembali kepada diri kita. Nah, yang selanjutnya adalah seorang mediator. Mediator itu adalah penyelesai dari masalah. Misalkan contoh, ya, dulu harus kita berbicara tentang manajemen. Manajemen itu adalah berbicara tentang organisasi. Karena apa? Dasar dari gerakan kita adalah sistem dan manajemen. Nah, mediatornya di mana? Mediator antar mahasiswa. Mediator antara mahasiswa. Antar mahasiswa itu misalkan ya, rekan-rekan semua kan seorang pengurus. Lahirnya seorang ketua MPS itu karena ada sesuatu yang harus diselesaikan. Paham?
kita berani mencalonkan diri sebagai ketua MPS, kita berani masuk jadi kepengurusan karena ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Selalu saya bilang sama rekan-rekan yang menjadi ngalung atau BEM, berapa orang yang datang ke rumah setiap ngalung, kalau kamu tidak berani, kalau kamu tidak punya masalah, jangan pernah mencalonkan diri sebagai ketua BEM. Kamu lahir dari ketua BEM atau Presma itu karena kamu punya masalah di kampus itu. Nah, beraninya kita menjadi seorang pengurus, berarti kita punya masalah yang harus diselesaikan. Nah, apa permasalahan? Permasalahan kita banyak juga. Ya, keapatisan mahasiswa yang tidak mau tahu tentang kegiatan kita, keapatisan mahasiswa yang tidak mau tahu tentang teman-teman yang lain. Karena lahir sifat-sifat hedonis. Tahu sifat hedonis? Sifat mudah-mudah. Ya. Hedonis itu adalah sifat mudah-mudah yang hanya dimiliki orang-orang yang tidak patut dijadikan sebagai mahasiswa. Lahirnya kita kenapa? Kita melihat mengkaji bahwa anak ini kita selesaikan sehingga kita bangkit, maju, kita menjadi ketua HMS, maju kita jadi pengurus karena ada sesuatu kita harus selesaikan. Contoh, ketika ada mahasiswa yang mengeluh kepada pengurus di bidang organisasian, ya, atau bidang apa, pendidikan, ada bidang pendidikan, divisi, ya, divisi pendidikan, misalkan, dia mengeluh, Kak atau adik, bahasa dalam semester yang mana? Terus saudara, kalau dia sama semester, ini dosen tidak pernah masuk. Bagaimana solusinya? Oh ya, lahirlah seorang ketua BES berdiri tegak di sana mengatakan saya akan selesaikan. Kemana kita menyelesaikan? Pertama kita mediasi dulu dengan antara dosen. Ketemu dengan dosen, apa permasalahan? Tidak bisa selesai. Langsung kita menghadap kepada ketua kejur. Ya. Ketua kejur namanya ya, Kaprodi sekarang. Dulu kita kejur. Ya, ketua jurusan. Nama saya HMJ dulu, HMJ. Himpunan Mahasiswa Jurusan. Kemarin 2015 berubah menjadi 2014 berubah menjadi HMPS. Ya. Ada permasalahan bahwa saya tidak pernah masuk. Kalau tidak bisa diselesaikan oleh seorang kaprodi, melapor gubernur fakultas. Ini tugasnya seorang pemimpin. Saya dulu berapa dosen yang kita bereskan ini. Beres itu langsung selesai, tidak usah ngajar lagi. Ya. Kalau ya tidak mau kita ajar bagus-bagus, ya harus selesai. Harus dibantu kita. Kenapa seorang pemimpin itu harus berani berkorban? Karena saya ditantang oleh salah satu rektorat. Kalau kamu berani lagi seperti itu, kamu bisa berhentikan dari kampus. Lebih baik saya berhenti daripada saya menjadi pengkhianat sih. Karena saat itu kondisi kita di YIH itu sangat mengkhawatirkan. Sehingga saya dikatakan ketua BEM yang paling rendah saat itu. Selalu menentang rektor dan selalu menentang dekan, selalu sering bikin onar. Sehingga rekan-rekan semua, nah ini tugasnya MPS, tidak hanya menonton berpikir untuk kegiatan juga. Kegiatan itu kegiatan sejenis seremonial yang menghibur hati agar tidak terlalu kita pasif di kelihatan di mahasiswa. Tapi sebenarnya tugas kita adalah menyelesaikan permasalahan mahasiswa ini. Ini sebenarnya karena kita ini adalah seorang wakil, seorang mediator yang dititipkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan masalah. Ya. Kalau jadi pengurus, dua pikirannya, berani atau tidak, tidak usah jadi pengurus. Pengurus itu berpikir berani, jatuh itu urusan belakang, sakit itu urusan belakang. Kalau kita sudah maju, belum tentu kita jatuh. Kalau kita hati-hati, ya. Kalau kita sudah maju tapi kita jatuh, belum tentu sakit itu selamanya.
Ya. Saya berapa kali mau diberhentikan dari JIH, itu urusan belakang. Ya. Bukan saya mengatakan saya ini menentang kejelekan, bukan. Selama itu baik menurut kami saat itu, selamanya harus saya perjuangkan. Tetapi saat itu waktu saya jadi ketua HMPS, tanya teman-teman HMPS, berapa anak-anak yang kami selamatkan tidak bisa KKN, tidak bisa BPL, anak PGMI tidak lunas. Ya, kita mediasikan, alhamdulillah bisa BPL. Hanya PGMI. Waktu jadi Presma, berapa anak ratusan mahasiswa tidak bisa BPL, kita mediasi ke rektor 2, alhamdulillah bisa BPL dan KKN. Karena apa? Bisa lunas. Aturan kampus kalau udah lunas nggak bisa BPL kan, jadi bisa KKN kan, nggak tahu sekarang. Kalau Presmanya aktif ya alhamdulillah. Saya hampir setiap tahun saya ganti alma mater ya. Kenapa hilang terus? Kenapa hilang? Setiap kegiatan ditaruh hilang. Tapi langgar diganti sama dengan. Maksud saya adalah rekan-rekan semua ini lahir bukan dilahirkan hanya untuk berdaya, punya struktur, dilantik, bangga mengatakan saya pengurus HMPS, tapi tidak ada kontribusi yang jelas yang nyata untuk diberikan kepada rekan-rekan. Maka dari itu, lebih baik sedikit saya tanya berapa pengurusnya 25 di kelas ya. 25 yang hadir seperempat yang hadir, 1/3. 24, 16, 10. Nah ini yang perlu kita selesaikan. Nanti ketua MPS itu tanya kenapa tidak hadir ini. Lebih kita mutasi dalam bahasa sekarang itu pecah kayak gitu. Dalam bahasa birokrasi itu nggak usah mutasi jadi mahasiswa biasa. Sampai pengurus hanya 12. Nggak usah terlalu banyak, sakit otak kita membiarkan pengurus. Nanti rapat hanya 8 hadir, sakit kepala. Nggak boleh sedikit. 8 aja kan aktif, 8-8-nya bisa dikatakan. Kalau 8 cukup, 8 mulai. Tidak ada yang kita pikirkan. Internal sudah sebenarnya. Internal kita aja bermasalah, apalagi eksternal kita. Ya. Maka dari itu rekan-rekan semua, tugas kita ini sangat besar. Ya. Tetapi sering saya mengatakan, YIH itu banyak konflik. Tetapi YIH itu menjadikan kita orang dewasa. PGMI itu banyak sekali permasalahan. Tetapi alhamdulillah di sana kita berpikir inilah cara kita menyelesaikan masalah. Sehingga kita punya pengalaman untuk menyelesaikan masalah. Terus yang kedua rekan-rekan semua, seorang pemimpin itu harus tegas. Ya, baik terhadap pengurus maupun terhadap dosen. Oke, soal adab bukan masuk lagi. Ini kita berbicara tentang organisasi, kita berbicara tentang keorganisasian kita. Ya, misalkan nggak, saya masih malu, lebih malu, mundur. Lebih baik sedikit, tapi dia berani. Tidak ada yang berani mengeluarkan kita. Tidak ada serangan, cuma bertahan agar kita menjadi mati mental semua. Tidak ada yang berani mengeluarkan kita kalau kita benar. Lagi sekarang bentuknya perempuan ya. Kayak gitu, prodinya perempuan. Terus selanjutnya rekan-rekan semua. Jumlah ujian kita sangat banyak. Ini kita jadi pengurus itu. Kita berkegiatan dikritik. Tidak kita berkegiatan dikritik. Ya kan? Berkegiatan kita yang sedikit. Nah, ini kurang, ini kurang. Kita berkegiatan apa lagi? Tidak kegiatan apa lagi? Ini ujian kita sebenarnya. Ya. Tetapi selama kita melakukan kebenaran, jangan pernah kita putus. Karena ketika kita melakukan kejelekan belum tentu kita melakukan kebenaran itu. Ya, selama kita melakukan kebenaran, biarkan mereka kita menyela kita. Tapi ketika kita melakukan kejahatan, kejelekan atau tidak berkegiatan, belum tentu kita melakukan kebaikan. Ini prinsip kita dalam organisasi. Ya,
Sehingga rekan-rekan semua, bagaimana seorang pemimpin itu harus visioner, saya bilangkan. Dia harus berpikir cepat, ya, berpikir tangkas. Ketika kayak pistol diangkat, ditarik pelakunya langsung melacak. Ketika melihat kondisi seperti itu langsung ditembak. Mungkin saat itu lagi bingung, bagaimana caranya? Cari solusi, diskusi dengan teman yang sudah biasa. Misalkan curhat sama dosen atau ketua jurusan, bermasalah tentang mahasiswa ini gimana cara kita ibu. Dia ada solusinya bisa. Ya. Terus selanjutnya ada tugas kita selalu bertambah. Ini dia bahas, ini dia seorang pemimpin. Sehingga saya berharap, jadi tidak ingin terlalu mempanjang, nanti kita lebih banyak diskusi. Karena rekan-rekan semua, kita ini punya penyakit. Apa penyakit kita? Ya. Ini penyakit seorang pemimpin ini, pengurus ini penyakitnya apa? Malas. Apa ciri-ciri penyakit malas itu? Selalu ada kata untuk nanti dulu kita selesai. Nanti dulu. Kita nanti dulu. Ya. Nanti dulu ya. Atau kita rapat, saya ini mau ada aja alasan kita, 1000 alasan kita untuk menutup, ya, untuk menutup agar kita tidak hadiri. Ini adalah penyakit kita sebagai orang pengurus. Nah, pertanyaan terakhir dalam diri kita sekarang adalah, apakah saat ini kita sebagai pengurus saat ini? Nah, ini tugas pertama yang harus diselesaikan adalah selalu bertanya kepada mahasiswa, apa masalah ini pengurus ini, ya. Ini jangan karena kita sudah di SKK, kita sudah di PA, kita sudah diangkat oleh rekan-rekan yang lain, terus kita apatis lihat masalah dosen tadi. Pengurus bermasalah ini, dia kenapa tidak pernah masuk dosennya, dia ngajak kita sebagai pengurus. Apa yang harus kita lakukan adalah lapor. Ini berbicara tentang permasalahan. Ini satu permasalahan masalah dosen yang hadir aja, belum masalah dosen yang bermasalah kepada mahasiswa. Belum masalah mahasiswa bermasalah dengan mahasiswa. Ya. Karena apa? Sebenarnya kita pikirkan saat ini kita memikirkan orang yang lagi saat ini duduk di Labuan Haji sebenarnya. Kenapa? Kita ingin buat kegiatan agar mereka hadir. Ya. Kita ingin berbuat diskusi. Cita-cita kita agar mereka aktif, pintar. Yang saat ini yang kita pikirkan mereka lagi ketawa-tawa, mereka lagi teleponan. Tapi saat ini kita lagi ngantuk, nggak bisa kita tidur siang, lapar, capek mondar-mandir yang tersurat. Ya, tetapi ingat, saat ini rekan-rekan mengantar surat, suatu saat rekan-rekan akan diantarkan surat. Ya. Karena apa? Ilmu organisasi itu saya lebih tertarik berdiskusi sama pengurus daripada mahasiswa. Sudah jelas yang tidak mau ikut pengurus itu sama mahasiswa apa? Masih tidak mau tahu. Ya. Karena nanti waktu KKN PPL kita rasakan. Ada teman kelas saya itu, selama saya kuliah berapa tahun? 4 tahun setengah. Satu kali dia bertanya. Bertanya itu tidak menjawab, bertanya. Satu kali dia bertanya selama jadi mahasiswa. Ya, karena apa? Ya, yang penting dia kuliah, yang penting dia masuk. Saya, ya mohon maaf, sama saya punya pekan 6. Tugas saya akan membuatkan mahasiswa tugas. Pulang 1 kali sebulan saya baru mendapat. Ya, dikasih uang 20.000, 50.000 cukup kita sebulan. Cukup kita sebulan. Kenapa?
50.000, 20.000 satu hari habis. Ya, tetapi kami jual makalah. Maksud saya jual makalah. Rekan-rekan yang pengurus kan kita diskusi, selalu diskusi. Kami tidak pernah mau berenang sama Anda Batoni satu. Itu geng saya itu satu orang. Ya, saat kami bergrup berenang, kalau buat kelompok tidak mau kami bersamaan. Pecah kisah. Nanti dia cari teman-teman banyak rekan-rekan kita di dalam kelas yang tidak mau tahu tentang tugasnya. Yang penting jadi sudah. Tapi kan minyak ente tahu, ya kan? Itu aja bilangnya kan? Seperti itu bahasanya. Nah, karena dari mana kami dapatkan ilmu itu? Dari organisasi. Kami bisa mempresentasikan, kami bisa mempertanggungjawabkan makalah kami bisa mempertanggungjawabkan, presentasikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kami diskusi dulu dengan rekan-rekan. Ya. Misalnya kami berdiskusi tentang organisasi, tentang PGMI, kami berdiskusi tentang apa mata kuliah kita saat ini, apa mata kuliah kita besok, apa tugas kita hari ini. Kami habis buat makalah 5.000, kita jual sampai 25.000, kan 30.000. Dia mengeluarkan 5.000. Pak Tony buat jual lagi dia, saya jual. Ini ada Ma'arif masa dijual itu. Tidak usah, tidak mau kita gabung. Kenapa? Itu hukuman bagi mereka yang tidak mau aktif dalam organisasi. Hukuman itu, ya. Sehingga sudah jelas rekan-rekan semua, sudah jelas, ya. Sudah jelas perbedaan antara pengurus, sudah saya bilang tadi. Sudah jelas perbedaan pengurus dengan mahasiswa yang biasa. Ya. Pertanyaan sekarang lagi, apakah saya seorang pengurus? Kalau saya pasif baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena apa? Ya, mohon maaf. Walaupun kita jarang mandi sama gerakan kantor ini, maafin namanya itu jarang teman. Tetapi kita direbutkan sama baik teman-teman yang lain ya, baik perempuan maupun direbutkan kalau buat kelompok. 6 orang itu disuruh buat kelompok sendiri kata dosen, ya kan? Keluar sudah kita nggak mau urus kelompok. Balik kita dari sholat itu kita sudah punya nama di kelompok itu. Karena kita mahal, gitu kan? Kenapa kita mahal? Karena kita aktif berdiskusi. Pasti saat ini rekan semester 1, semester 2, semester 4. Buatkan diri kelompok. Karena apa? Ya, luar dari konteks kegiatan. Karena apa? Karena kita ini diberikan 2 amanah. Ya. 2 amanah. Amanah 50 amanah dari diri kita. 50 itu amanah dari orang tua kita. Apa amanah dari orang tua kita? Kuliah. Rajin kuliah itu amanah orang tua kita. Pernah gak orang tua berkata, kamu sampai sana ikut semua organisasi nak? Pernah gak seperti itu? Sampai di sana kamu masuk ini itu semua kamu masuk. Mana semua kamu masuk sudah? Seperti itu. Setelah orang tua kita, si Fulan ini kemana dia? Dia pergi kuliah. 50% itu amanah dalam diri kita. Kenapa saya bilang amanah untuk diri kita yang 50% itu? Sepulang kita dari sini, kita harus siap berhadapan dengan masyarakat. Ya. Dari mana kita dapatkan ilmu terhadap berorganisasi? Ketika kita pulang, ada kegiatan Isra Mi'raj, disuruh anak kuliah, ya, anak kuliah, suruh yang minta surat. Nah, bagaimana jawabannya? Kalau kita sudah aktif di organisasi sudah. Kalau yang tidak aktif, apa alasannya? Laptop isi kan? Ada saja alasannya. Ada kegiatan itu bareng. Padahal tidak ada. Menyembunyikan kebodohan kita. Kenapa?
Karena kita tidak menjalankan amanah untuk diri kita. Kita hanya kuliah saja. Masa organisasi itu amanah untuk diri kita ini, persiapan untuk diri kita. Kalau kerja itu amanah orang tua kita. Ya. Makanya masa organisasi, cara buat surat pelajari, cara menjadi MC pelajari. Anak kuliah suruh jadi MC, nanti minta nama apa? Ya. Kalau laki-laki sudah jadi imam misalkan, suruh mimpin zikir untuk zikir. Misalkan kita sudah duduk, kita tidak tahu di sana kita duduk rapi, karena dia tahu kita penting. Sudah ada orang tua, misalkan orang-orang biasa yang tidak biasa, baik tapi kita nolak, berat aku kuliah, melanjutkan mandek biasa bahasa kita. Kita melanjutkan, kita tidak biasa hidup seperti itu, ya kan? Setelah terjadi itu, maka sekarang saya mau baca apa? Dari mana kita itu terbangun? Kalau masuk organisasi, nyala balu ini. Yalah banyak pejabat di depan kita, gampang, ya. Nah, mohon maaf, pas saya pas PPL suruh kita, gampang PPL ini. Modal PPL itu apa? Karena magang, ya. Berbicara modal kita. Masalah perangkat gampang, download aja selesai. Masalah perangkat. Nah sekarang mengaplikasikan dari perangkat ini seperti apa? Ada teman PPL dulu, teman kelas saya juga. Baru nanya yang 5 menit, gue tongkat bawah ini tongkat dulu. Pada saat itu kita lagi penilaian teman sejawat. Ada namanya penilaian teman sejawat. Menilai di mana letak kelemahan kelebihan kita. Kita coba mundur kita. Apa yang sampai aku gue tongkat bawah ini? Kenapa? Karena dia tidak pernah aktif di organisasi. Ya, sudah habis kata-katanya menyampaikan apa? Misalkan dia menjelaskan anak-anak tahu jadi apalagi dengan 5 menit dia baru masuk padahal punya LPP. LPP sebenarnya kalau kita ikuti jalur LPP ini banyak kata yang harus kita selesaikan. Tetapi karena dia tidak pernah aktif manajemen sebuah dirinya, manajemen sebuah organisasi itu, maka habis kata-katanya. Ya, mulai apa itu jelasan ini, materi. Kenapa dia hafal materi tidak memahami materi? Begitu juga kita organisasi. Kalau kita hanya masuk, kayak saya sampaikan tadi, tujuan kita masuk hanya untuk menyenangkan diri kita, ya, tanpa kita menyampaikan amanah dalam diri kita, ya, mohon maaf, ya kita akan selalu ketinggalan sama orang. Lihat teman-teman tidak aktif diskusi, tidak aktif organisasi. Buat kelompok selalu kalau bawah namanya. Itu pun kalau diterima di kelompok itu. Gimana gagah misalkan. Misalkan gagah, paling gagah, paling keren misalkan. Nah kelompok diskusi lah ngomong, nganga, gagah, mengeluarkan, nganga. Kita selalu bahagia. Untung kalau kita diterima sepinati. Ya pada saat itu walaupun kita tidak pernah mandi, ya sama kata tahun ini, lalu ada terbatas. Ya, kita direbutkan gitu sama teman-teman kita untuk menjadi kelompok. Walaupun kita tidak keluarkan uang, dia kalau penting kita jadi kelompoknya. Ya. Itu kelebihan kita masuk organisasi. Sehingga rekan-rekan semua jangan mengatakan memang kata Abraham Samad yang mantan ketua KPK. Kalau saya menceritakan kesusahan saya pada saat saya merasakannya, saya akan menangis. Tetapi kalau saya menceritakan kesusahan saya ketika saya sukses, orang akan ketawa dan tepuk tangan. Ya, coba. Pada saat ini kita ngantuk terus makanya salah bunyi, salah cara aku positif. Misalkan saat ini, coba besok kita pulang setelah kuliah,
kita disuruh jadi MC. Langsung ketika kita sudah menyampaikan, ya tepuk tangan. Ya. Ketika kita suruh presentasi, misalkan mantap, kita diskusi dengan teman, diskusi mantap, misalkan. Tapi ketika kita diskusi, kita lancar menyampaikan itu. Bagaimana perasaan kita? Kita akan tepuk tangan dalam diri. Alhamdulillah, sukses ada diskusi. Ya kan? Bisa nggak kita tepuk tangan ketika kita mampu, misalkan pas diskusi, misalnya. Ini diajarkan ya, sehingga jangan pernah mengatakan nyesel saya masuk organisasi, menyesal saya itu di level HMPS itu level 1 masih masuk level 2 nanti pengurus HMPS, pengurus fakultas ya, akan lebih banyak lagi pengalaman kita dan kita karena cita-cita kami bercita-cita ya. Kalau saya tidak mencari pekerjaan, ya saya dicari pekerjaan. Kalau saya tidak dicari pekerjaan, saya harus membuat lapangan pekerjaan. Itu cita-cita kita sebagai mahasiswa. Sebenarnya, kalau yang hanya kuliah menjalankan amanah orang tuanya untuk kuliah, itu dia harus sabar mencari pekerjaan. Ya, kalau tidak ya menyogok kalau bisa masuk. Karena apa? Tidak ada skill dalam dirinya untuk menyelesaikan. Dapat SPDI atau dapat SPD, ya sudah selesai. Terjalankan doa orang tua yang mengatakan, nanti kuliah. Alhamdulillah selesai dia kuliah. Tapi sepulangnya bingung. Yang bingung itu bukan dirinya, tapi orang tuanya yang bingung mencarikan pekerjaannya. Banyak seperti itu. Sampai saya mengatakan, berjualan PPT perlu ada PPT ya kan? Jualan itu motor bangka balik dari kita pekerjaan. Banyak sekali. Kenapa doanya menyelesaikan kuliah saja? Nah, kalau kita sudah aktif organisasi, 2 level kita dicari pekerjaan. Rata-rata rekan-rekan semua alhamdulillah ya sudah bisa membuat lapangan pekerjaan. Saya tidak pernah cari pekerjaan, saya dicari pekerjaan, membuat lapangan pekerjaan. Saya berpikir bahwa 30 tahun nanti, saya harus, umur saya ketika 30 tahun, kas misalnya. Nanti saya harus duduk-duduk melihat hasil kerja saya saat ini. Karena apa? Rekan-rekan semua. Ketika menunggu tua, kita harus merasakan apa hasil kita, jadi payah kita, melambat. Karena apa? Ada sebuah teori mengatakan kita ini diapit oleh 2 kelemahan. Apa kelemahan itu? Orang tua ada anak-anak. Anak-anak hanya senang dengan permainannya, ya, tapi idenya tidak ada. Orang tua hanya senang dengan idenya, tapi eksekusinya tidak ada. Berbeda kita saat kita menjadi muda, ya, saat kita muda. Ide ada, faktor biologis masih kuat, eksekusi kuat. Nah, saat inilah rekan-rekan semua. Kalau saya ditanya mau kuliah ulang, saya mau kuliah ulang. Merasakan nostalgia kita, ternyata nikmat kita ketika kita selesai kuliah. Mau disuruh jadi MC ya, enggak. Mau jadi disuruh buat surat ya, enggak jadi masalah. Mau disuruh ya, tidak ada yang kita tolak. Karena apa? Kita menjalankan amanah kita. Ini untuk diri kita, bukan orang tua kita. Ya, masuk organisasi itu untuk diri kita. Misalkan contoh lagi nanti, yang jadi MC misalkan disebut, ini jadi MC karena dia kuliah. Kan bingung. Masa kita suruh orang tua kita jadi MC karena kita gak bisa? Gak bisa materi kuliah itu. Jadi MC kita mengatakan LPP tidak bisa kita sebut waktu jadi MC. Kata-katanya karena kita sudah terbiasa menjadi moderator, ya. Pilihan katanya karena kita sudah terbiasa memimpin sebuah kegiatan, kita sudah paham. Ya.
Ini maksud saya. Kalau sudah ganti, pintar organisasi, pintar vokal dalam berbicara, usah cari banyak itu kan ya. Apalagi kalau cantik, sudah vokal, pintar, tak usah kita bingung sebenarnya. Siap-siap aja nomor kita mana SMS masuk, WA kita mana yang. Kalau kuliah misalkan, ya, terus walaupun cantik misalkan, tapi dia nama belum misalkan, momor, siapa yang nanya kita tentang kuliah? Hah? Pilih-pilih yang peduli sesama kita yang tidak mau tahu tentang kuliah itu sudah. Karena apa? Sifat kita sifat hedonis, sifat gura-gura. Kalau kita diajak diskusi, misalkan kita diajak diskusi, sangat terlalu. Itu sudah siapa yang peduli tentang itu? Nah ini rekan-rekan semua. Sehingga rekan-rekan semua. Ya yang terakhir, bagaimana kita menyelesaikan itu? Ya. Apabila kita kurang beraktivitas saat ini, silakan bertambah aktivitas. Ya. Apabila saat ini kita kurang mampu untuk menyelesaikan masalah, silakan belajar menyelesaikan masalah. Apabila saat ini kita belum mampu mencari permasalahan di pengurus, di mahasiswa, di kampus, buat program mencari permasalahan. Setelah itu kita diskusikan, ya. Misalkan contoh, rekan-rekan semua nanti cari yang bidang humas, ada bidang humas. Apa namanya bidang humas dan kemudian saya bilang ada vokasi ya, ada vokasi kalau nggak salah. Ada vokasi itu bidang yang mencari tentang permasalahan. Dikumpulkan, setelah dikumpulkan undang ke prodi itu. Hal itu berbicara tentang mahasiswa, tentang dosen, kita undang. Ini masalah kita, baru kita dikatakan. Ini permasalahan kita ibu. Ini dosen tidak pernah masuk, ini tidak pernah masuk, ini datanya, baru kita dikatakan. Saya cita-cita jadi ketua misalnya 2 buat KTM sama masang WiFi itu saja cita-cita saya. Buat KTM program saya sama masang WiFi. Sekarang ada KTM yang plastik itu sudah. Dulu waktu sebelum saya itu saya kertas HPS, kertas ini di sini di laminating. Visi saya cuma program membuat KTM, kartu mahasiswa, sama masa WiFi. Dulu kan masih sedikit yang punya HP Android, masih sedikit lah. Walaupun di kota banyak, tapi saat itu masih kebanyakan HP pelalit. Ya. Masih sedikit. Kita harus ada WiFi sedikit. Karena apa? Akses cerdasnya mahasiswa itu ada WiFi, dia bisa mengakses keluar. Sehingga alhamdulillah ada WiFi. Dulu pasalnya BWIH di pajak itu pasalnya semua keluar. Se-YIH itu sampai sekret BEM ada di WiFi, di masjid ada WiFi. Alhamdulillah sekarang diganti, dulu WiFi biasa, sekarang alhamdulillah WiFi-nya sudah bagus. KTM, alhamdulillah sekarang sudah semua punya KTM ya. Dulu kertas HPS membayar terus 3.000. Minat kartu perpustakaan masih bayar kartu perpustakaan. Masa saya dulu berapa dipecah gara-gara dia minta. Nah itu diselesaikan. Angkat isu itu. Coba buka dia itu di lembar penagihan itu registrasi 50.000. Ya. Buka itu lembar penagihan kecil warna apa kayak itu biru atau kuning apa kalau PGN itu. Ada kan registrasi 50.000. Itu gratis. Maksud saya gratis 2 tahun, tidak boleh dia nerima. Tidak tahu setelah saya dia menarik lagi. Gratis itu. Tapi dia ngambil diri sendiri. Karena ada WiFi lah.
baca dia ada registrasi, uang registrasi 50.000 kalau nggak salah per 100 per semester. Ada ya, SPP 300 misalnya. Terus registrasi 50.000. Terus perpustakaan apa ya namanya? Ya, itulah dia. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Mungkin bisa bertanya, ya mohon maaf kalau keluar dari konteks kepemimpinan, tapi inilah tugas dari pengurus itu. Karena apa? Sudah saya bilang, saya tidak akan lebih mendalam tentang pemimpin. Tapi bagaimana pemimpin itu menyelesaikan permasalahan ini, permasalahan yang sangat fundamental ya. Ya mungkin sampai di sini dulu. Pada lebih mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Kami akan membuka 3 sesi pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sama-sama hormati kanda kita Muhammad Syafiq Hidayatullah SPD. Jadi begini kan, apakah kita di organisasi ini mau mengadakan acara harus menggunakan dana atau uang? Apakah bisa dengan tanpa dana kan? Soalnya ini permasalahan internal kita. Ya, saya ulangi. Apakah melakukan sebuah kegiatan itu harus dengan dana atau meminta-minta? Soalnya kami tidak enak meminta-minta. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja Kanda. Kan di dalam suatu organisasi itu pasti ada ada kalanya kita sebagai teman menjadi lawan. Mungkin karena suatu hal yang kita tidak sependapat dengannya, dan mungkin kita juga merasa jenuh untuk melaksanakan program kerja yang sudah kita realisasikan dari awal. Terus apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hadapi untuk menghadapi bumbu-bumbu kehidupan yang ada di dalam organisasi itu, dan bagaimana cara kita untuk bisa menyatukan emosional kita terhadap semua anggota pengurus yang ada di HMPS PGMI ini khususnya. Itu saja Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit saya jawab ya. Ya, apakah dalam kegiatan itu kita butuh uang? Ya, sebenarnya segala itu ada uang. Kita nggak mau minta-minta, bukan masalah kita minta-minta. Ada hak di sana. Misalkan kegiatan diskusi, ya tergantung. Kalau mau diskusi, misalkan diskusi biasa. Ya musyawarah kan nggak mungkin. Musyawarah saja misalkan 1.000 bisa. Kenapa? Itu menghibur kita biar kita tidak terlalu ngantuk. Boleh. Ada kegiatan tidak membutuhkan uang? Ada. Ya, kegiatan kita diri sendiri sudah. Kenapa saya bilang ada hak di sana?
direktorat itu ada hak setiap HMPS itu 10 juta. Karena jatah kita 100 juta. Ya. Jatah kita 100 juta. Nah, kalau tidak tahu sekarang, dulu saya harus targetkan 100 juta di YIH itu harus habis untuk kegiatan YIH 100 juta. Nah, kalau tidak salah paling banyak habisnya 5 juta atau 10 juta HMPS. Gubernur fakultas itu 15 juta tuh. Dananya untuk berkegiatan. Kalau BEM itu 50 juta. BEM Institut. Nah, sehingga dikalkulasikan dulu jumlahnya, enggak kan karena sudah banyak sekarang jurusan baru. 100 juta harus habis. Tapi saat itu saya habiskan saat itu hanya 89 juta. Pada saat itu. Di institut itu sudah ada itu dana. Bukan kita minta, hak kita dari sana. Coba di tabungan itu pembinaan apa namanya di sana juga ya. Uang pembinaan ada. Laboratorium ada. Ya. Uang pembinaan ada di sana. Itu uang mahasiswa itu dititipkan. Kalau kita tidak berkegiatan, ya, mungkin dikeluarkan. Karena kita berkegiatan, makanya dikeluarkan. Nah, itu. Ya, bukan kita minta, kita tidak bisa minta-minta. Bukan masalah minta, ini hak. Kewajiban kampus memberikan kita, hak kita diberikan. Sehingga ada namanya proposal permohonan dana ke biro atau ke wakil rektor 3. Tuh, ya. Terus yang kedua, misalkan ada misalkan katanya tadi yang kurang mendukung atau apa. Ini ya, kita dilahirkan berbeda-beda. Berbeda pendapat dalam organisasi itu, berbeda misi dalam organisasi, berbeda visi dalam organisasi, tapi satu misi itu yang baik. Misalkan misinya mau ke depan, tapi visi kita kan hanya bagaimana PGM itu lebih baik. Itu. Ya. Sudah hal biasa dalam sebuah organisasi, ada yang tidak suka dalam diri kita. Faktornya apa? Misalkan kita saja yang dipercaya, ataukah kita saja yang kurang aktif, ya dikudemen barengin batur senina sekali. Misalkan karena dia kurang aktif di nembelah temilu, wajar. Atau dia karena dia selalu sering disuruh, ya doang disuruh misalkan. Dia saja yang disuruh oleh Pak Ketua untuk pergi ke sana ke situ. Cemburu itu boleh. Asalkan jangan dia menjatuhkan, mengatakan bahwa ini tidak pantas. Agar kita, bagaimana dia beda visi, beda misi itu. Bagaimana? Nah, ada tugas saya pemimpin. Bereskan saja. Bagaimana cara bereskan? Pecat dia. Nggak usah jadi pengurus. Selesai sudah. Ya. Kalau dia sudah beda visi, beda misi, pecat jawaban. Kalau kita visi sama, misi berbeda, itu tidak ada masalah. Ya, misalkan visinya bagaimana PGMI dengan baik, misi kita ada yang ke sana, yang penting tujuan kita sama. Kalau bahasa orang itu banyak jalan menuju Roma, tujuan kita hanya satu, mau ke Pancor, ada yang dari Kelayu sampai kita ke Pancor, ada yang Lendang Meduri sampai kita ke Pancor, ada yang dari Rempung sampai kita ke Pancor, ada yang dari Sakra sampai kita ke Pancor, terserah, tujuan kita sama. Ya. Asalkan jangan visi berbeda, misi berbeda, pecat sudah. Ada hak kita memecat di sana. Itu rekan-rekan semua, ya. Itu tugas kita pemimpin itu berat, sehingga rekan-rekan semua sudah alhamdulillah sudah banyak kami bisa selesaikan saat itu. Ya mohon maaf, lab tarbiyah, lab PAI, micro teaching masih Sarah. Ya. Kami yang selesaikan sama Kanda Zainuddin. Ya. Kami selesaikan itu. Dulu tidak ada lab mikrotik kita.
Micro teaching di ruang ini seru. Selesaikan sama Kanda Zainuddin. Kanda Zainuddin gubernur fakultas. Saya jadi ketua BEM. Apa yang perlu kita selesaikan di tarbiyah? Buat lab. Oh iya sudah. Hanya 1 minggu selesai lab itu. Ya. Nah, walaupun kita satu visi, beda misi, ya. Seharusnya saya pikirkan semua bisa, tapi tarbiyah juga membutuhkan. Sehingga lab PAI ada, lab PGM. Di syariah nggak mungkin komputer itu aktif, mungkin sekarang lagi masih. Lab komputer aktif ya. Itu syariah yang punya itu, lab perbankan. Dulu udah aktif dia. Selesaikan sama gubernur fakultas. Ya. Kuat selesaikan itu, selesai. Ya, alhamdulillah seperti itu maksudnya.